Jumpa lagi dengan If. Tryout seleksi tahap 1 pertukaran pemuda Asia Chapter 4 Turki sudah dilaksanakan ya. Terima kasih atas antusiasme Hunters yang sudah berpartisipasi kemarin. Dilihat dari hasil tryout kemarin, ternyata masih ada beberapa soal yang menjadi kendala Hunters. Nah, di video kali ini, If akan membahas soal-soal yang paling sering salah dijawab oleh peserta tryout kemarin. Sebelum If melanjutkan videonya, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi dulu supaya kalian tidak ketinggalan video dari Event Hunter Indonesia lainnya. Yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut sebagai. Untuk jawaban yang betul adalah C. Kurikulum. Ini adalah soal mengenai komponen dalam persiapan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk pengertian dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Kemudian untuk silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, dan sebagainya. Nah, untuk pengertian kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Jadi, untuk jawaban yang betul adalah C. Kurikulum. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu pemimpin pada politeknik disebut A. Rektor, B. Ketua, C. Direktur, D. Dekan. Dan jawaban yang betul adalah C. Direktur. Pembahasan dari soal ini yaitu pemimpin perguruan tinggi adalah rektor pada universitas atau institut, kemudian ketua pada sekolah tinggi, dan direktur pada politeknik atau akademi. Soal berikutnya yaitu doktrin yang diberikan Jepang kepada para pengajar Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah Hakko Ichie, yang artinya A. 9 benang di bawah satu atap, B. 10 benang di bawah satu atap, C. 8 benang di bawah satu atap, D. 11 benang di bawah satu atap. Jawaban yang benar adalah C. 8 benang di bawah satu atap. Pembahasan dari soal ini adalah soal tentang sejarah pendidikan di Indonesia di masa penjajahan Jepang. Hakko Ichie adalah slogan dalam bahasa Jepang yang berarti 8 benang di bawah satu atap atau 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Semboyan ini populer sebagai semboyan fasisme Jepang pada masa Perang Dunia II. Soal berikutnya yaitu penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter oleh Mendikbud. Asesmen dan survei karakter ini akan meliputi kemampuan berikut, kecuali A. Literasi, B. Numerasi, C. Penguatan pendidikan karakter, dan D. Penalaran. Jawaban yang benar adalah D. Penalaran. Penjelasan dari soal ini yaitu penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. If punya tips dan trik mengenai soal pendidikan Indonesia. Untuk jenis soal pendidikan Indonesia, tidak hanya akan ada soal mengenai pendidikan Indonesia di masa sekarang, tetapi juga akan ada soal tentang sejarah pendidikan Indonesia. Mulai dari masa kolonial Belanda, Jepang, kemerdekaan, Orde Baru, hingga masa sekarang.
Soal berikutnya yaitu yang menjadi budaya belajar di negara Turki adalah belajar dengan sistem A. CBSA atau cara belajar sistem aktif, B. Eksplorasi minat bakat, C. Jam sekolah panjang, D. Bintang akademik. Jawaban yang benar adalah A. CBSA. CBSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran siswa yang menitikberatkan pada keaktifan siswa, yang merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar di Turki. Sedangkan guru harus mengacu pada silabus yang sudah ditentukan. Soal berikutnya yaitu sebuah sistem alternatif sebagai solusi permasalahan pendidikan dan memacu inovasi dalam bidang pendidikan di negara Turki melalui Turkish Ministry of National Education adalah melalui penerapan A. Primary School Leaving Examination, B. Bologna Process, C. Information and Telecommunication Technology, D. Program Eksekutif Pengembangan Jalur Sekolah Menengah. Jawaban yang benar adalah C. Information and Telecommunication Technology. Pembahasannya yaitu negara Turki melalui Turkish Ministry of National Education telah mengusahakan penerapan ICT di bidang pendidikan sebagai sebuah alternatif solusi permasalahan pendidikan dan untuk memacu inovasi dalam bidang pendidikan. Soal berikutnya yaitu di bawah struktur baru, sekolah menengah atas di Turki berlangsung 4 tahun, yaitu mulai dari kelas A 8-11, B 9-12, C 10-13, D 11-14. Jawaban yang benar adalah B 9-12. Penjelasannya yaitu dalam sistem pendidikan Turki sebelum tahun 2012, siswa bisa memulai studi lanjutan setelah lulus dari 8 tahun sekolah dasar pada usia 14 tahun. Di bawah struktur baru, siswa masuk sekolah menengah atas di Turki berlangsung 4 tahun, yaitu kelas 9-12 tahun. Sedikit tips untuk soal tentang pendidikan Turki, kalian bisa belajar dari berbagai media di internet. Untuk soal berikutnya yaitu si Cepot, sosok populer di dunia wayang yang pernah tampil di Amerika dan beberapa negara Asia termasuk ASEAN berasal dari A. Tanah Toraja, B. Tanah Pasundan, C. Jawa Tengah, D. Kalimantan. Jawaban yang benar adalah B. Tanah Pasundan. Pembahasan dari soal ini yaitu si Cepot tergolong dalam ragam wayang golek. Wayang golek sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kudus di daerah Kudus, Cirebon, lalu Parahyangan. Wayang golek sangat populer di wilayah Pasundan. Sang pencipta tokoh Cepot adalah Asep Sunarya Sunandar. Beliau adalah maestro wayang golek di Indonesia asal Bandung. Untuk soal berikutnya yaitu tradisi Lamalera atau tradisi perburuan paus yang sangat terkenal di Indonesia hanya dengan bermodalkan kapal layar dan tombak saja berasal dari A. Halmahera, Maluku, B. Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, C. Pulau Negara Oku Timur, Sumatera Selatan, D. Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Jawaban yang benar adalah B. Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pembahasan dari soal ini yaitu masyarakat Lamalera sejatinya merupakan keturunan para pelaut yang tiba dari Sulawesi bagian selatan lebih dari 500 tahun yang lalu. Saat tiba di desa Lamalera yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, mereka membawa tradisi perburuan mereka yang dimodifikasi untuk menangkap paus-paus yang sering ditemukan di perairan selatan Pulau Lembata. Soal selanjutnya yaitu berikut ini faktor keberagaman di Indonesia kecuali A. Kuliner, B. Suku bangsa, C. Kepercayaan, D. Tempat tinggal. Jawaban yang benar adalah A. Kuliner. Pembahasan dari soal ini yaitu ada 10 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu 1. Letak strategis wilayah Indonesia, 2. Kondisi negara kepulauan, 3. Perbedaan kondisi alam, 4. Keadaan transportasi dan komunikasi, 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, 6. Faktor sejarah, 7. Faktor agama, 8. Pengaruh kebudayaan asing, 9. Ras, 10. Golongan atau kelompok dalam masyarakat. Untuk soal selanjutnya yaitu hidangan dari Turki yang telah menjadi elemen penting dihidangkan di meja makan adalah A. Kebab, B. Baklava, C. Yogurt, D. Susu. Jawaban yang benar adalah C. Yogurt. Pembahasan dari soal ini yaitu di Turki, yogurt seperti makanan wajib mereka yang harus selalu ada untuk dihidangkan di meja makan. Sebagai contoh adalah distrik Kanlica, Istanbul yang terkenal dengan hasil yogurt Turki terbaik.
Begitu terbiasanya penduduk Turki dengan yogurt, maka bisa dipastikan yogurt selalu hadir dalam menu makanan mereka. Soal selanjutnya yaitu, Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Islam yang menganut paham A. Sekuler, B. Sufisme, C. Demokratis, D. Sentralisme. Jawaban yang benar adalah A. Sekuler. Pembahasan dari soal ini yaitu, Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler. Di Turki, urusan agama terpisah dengan urusan negara dan pemerintahan. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan presentase sebesar 99,8% umat muslim dari keseluruhan penduduk Turki. Soal selanjutnya yaitu, ibu kota negara Turki adalah A. Ankara, B. Bursa, C. Istanbul, D. Kapadokia. Jawaban yang benar adalah A. Ankara. Pembahasan dari soal ini yaitu, Ankara adalah ibu kota Turki, sedangkan Istanbul adalah kota terbesar di Turki. Soal berikutnya yaitu, jenis marching band militer tertua di dunia yang dimainkan untuk penguasa Ottoman di Istanbul disebut A. Whirling Dervishes, B. Janissary Band, C. Ottoman Band, D. Kilikalkan. Jawaban yang benar adalah B. Janissary Band. Ini merupakan soal mengenai sejarah kebudayaan Turki. Berbeda dengan musik rakyat Turki, musik militer Ottoman sekarang dilakukan oleh Mehter Takimi atau Janissary Band di Istanbul dimainkan dengan drum, klarinet, simbal, dan lonceng. Marching band Usmani ini dianggap sebagai marching band tertua di dunia militer. If punya tips dan trik nih untuk soal kebudayaan. Soal-soal kebudayaan sendiri, entah itu kebudayaan Indonesia atau Turki ini karena tergolong soal umum dan luas, kalian bisa mempelajarinya lewat mana saja. Selain 7 unsur kebudayaan universal seperti kepercayaan, bahasa, kesenian, organisasi sosial, dan sebagainya. Pelajari juga pengetahuan umum seperti geografis suatu negara. Soal selanjutnya yaitu soal mengenai deret angka. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Dua angka selanjutnya adalah A. 7, 9, B. 7 dan 16, C. 9 dan 12, D. 9 dan 16. Pembahasan dari soal ini yaitu, konsep deret angka dari soal ini adalah suku pertama dengan suku ketiga dan seterusnya adalah ditambah 2. Sedangkan suku kedua, suku keempat, dan seterusnya adalah dengan dikali 2. Sehingga jawaban dari soal ini adalah B. 7 dan 16. Sebetulnya untuk deret angka ini ataupun deret huruf tidak banyak yang salah. Mungkin hanya perlu diperhatikan lagi pola pada setiap suku-sukunya. Perhatikan dan pelajari lagi tentang bilangan Fibonacci di mana satu suku merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya. Untuk soal berikutnya yaitu geladi sama dengan A. Umbi, B. Latihan, C. Persiapan, D. Talas. Jawaban yang benar adalah B. Latihan. Kata geladi memiliki arti berlatih dalam KBBI, sehingga jawaban yang paling mendekati adalah jawaban B. Latihan. Soal selanjutnya yaitu, kata dayuh lawan kata dari A. Lemas, B. Semangat, C. Senang, D. Murung. Jawaban yang benar adalah C. Senang. Kata dayuh memiliki arti sedih dalam KBBI, sehingga lawan kata dari kata ini adalah senang. If punya tips dan trik nih untuk soal sinonim dan antonim. Sebetulnya tidak banyak yang salah di jenis soal ini. Yang terpenting kalian perbanyak perbendaharaan kata dan maknanya dengan sering berlatih mengerjakan soal sinonim dan antonim. Nah, itulah tadi sedikit gambaran beberapa soal yang menjadi kendala Hunters dalam tryout seleksi tahap 1 program pertukaran pemuda Asia Chapter 4 Turki. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadikan kalian lebih siap lagi untuk mengikuti program pertukaran pemuda Asia Chapter 4 ya. Jangan ragu lagi deh pokoknya buat ikutan program PPA Chapter 4. Bakal ada tryout kedua loh, stay tune di Instagram Event Hunter Indonesia untuk info terupdate-nya ya. Semoga kamu bisa lolos dan didanai penuh 100% ke Turki. Salam Hunters!